Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah.
Kau bekerja, ku percaya Kau belum selesai. Kau belum selesai dengan hidupku. Rencanamu sempurna. Di balik semua masalahku, Engkau tetap Allahku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mungkin masalah kami belum selesai Tuhan, mungkin gunung kami belum berpindah, tapi biar kami terus percaya bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya semua bukan lagi masalah, asal Engkau selalu beserta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan dan juga merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih karena anugerah-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Pagi ini Tuhan memberi kesempatan dan waktu untuk kami boleh merasakan lagi berkat kehidupan pemberian-Mu. Bersyukur juga Tuhan memberikan kekuatan di tengah kelemahan dan kerapuhan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Tuhan,
Izinkan pagi hari ini, sebelum kami memulai tugas, kewajiban, aktivitas kami, pekerjaan kami datang kepada Engkau. Kami rindu memperoleh berkat dari Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, belajar dari setiap firman-Mu yang akan kami pakai sebagai dasar pedoman kekuatan kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, urapi kami, dan berkatilah kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Engkau pakai setiap mulut, bibir, dan ucapannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Engkau. Menyadari akan keterbatasan kehidupan kami, dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Injil Matius pasal 6. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal 6, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini berdoa. Dan kita tidak menyelesaikan sampai dengan selesai ayat, tetapi sampai dengan ayat ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat bersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sedemikian panjang pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan membaca kembali ayat yang 8 yang akan menjadi nats bagi perenungan kita pagi hari ini. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kita akan merenungkan ayat ini dalam sebuah tema kala doa dan harapan yang tidak selalu sejalan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan mengingat sebuah acara atau sebuah film animasi di era tahun 90-an, di mana film ini adalah film kartun, film anak-anak yang berjudul Doraemon. Kalau tidak salah ada nyanyian backsoundnya, itu adalah aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Jadi di dalam film itu kita mengingat seorang tokoh animasi yang namanya Doraemon yang kemana-mana dia membawa sebuah kantong ajaib. Dan ketika sahabatnya ini kepingin sesuatu hal, melalui kantong ajaibnya itu dia bisa merealisasikan atau menjawab setiap keinginannya dan selalu ada. Nah, kalau kita menggambarkan sangat asik gitu ya, ketika kita tiba-tiba saja punya seperti kantong ajaib gitu ya, kita ingin sesuatu hal langsung dijawab, langsung ada. Kita punya keinginan A sampai Z, kita langsung
bisa mengambilnya dalam sebuah kantong ajaib tersebut. Dan ternyata film ini yang booming di era tahun 90-an itu benar-benar mengungkapkan naluri manusia yang saat ini ada. Bahwa ternyata keinginan manusia itu ingin segala banyak hal. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang sudah dicapai tidak puas, dia ingin hal yang lebih lagi. Ketika dia sudah memiliki, dia kepingin lagi. Sehingga keinginan manusia itu seperti tidak ada batas puasnya. Selalu kurang, selalu ingin lebih lagi. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ada pertanyaan, apakah keinginan itu salah? Tentu saja tidak. Mengingini sesuatu adalah hal yang baik. Bahkan kalau kita melihat atau mengingat, Tuhan Yesus pun berkata dalam sabdanya, dalam Matius 7 ayat 7 kita diingatkan kembali, mintalah maka kamu akan diberi. Dari ayat ini saja kita diberi kebebasan minta apapun kok kepada Tuhan gitu ya. Dan bahkan di ayat ini Tuhan menjawab, mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi tentunya tidak berhenti. Setiap minta apa saja pasti diberi. Minta apa saja pasti diberi. Ternyata di Injil Matius 7 ayat 7 ada bunyi seperti itu. Kita berpikir seperti itu. Perkataan ini tentu saja sangat menggembirakan bagi kita. Bagaimana tidak, ketika Tuhan berjanji setiap orang meminta, maka dasar janji ini pasti orang itu akan diberi. Dan permohonannya pada Tuhan ini, dia mengadakan doa, bahkan tidak hanya berhenti berdoa. Dengan puasa, dia meminta sesuatu hal supaya keinginannya itu diberikan. Keinginannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Kita melihat beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana ketika tokoh-tokoh ini menginginkan sesuatu hal dan dilakukan dengan perjuangan berdoa yang tiada henti. Ketika kita mengenal ada tokoh Rasul Paulus, ketika dia meminta kepada Tuhan di dalam pelayanannya supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Bahkan Rasul Paulus sampai 3 kali meminta permohonan ini supaya mengangkat duri dalam dagingnya. Artinya Rasul Paulus itu meminta supaya sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu diangkat oleh Tuhan, sehingga dia bisa berpelayanan dengan baik. Tapi ternyata permintaan Rasul Paulus itu ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab, justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Artinya dalam kelemahan Rasul Paulus ini justru Tuhan menyatakan kekuasaannya. Sehingga doa Rasul Paulus tidak dijawab oleh Tuhan. Kurangnya apa Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat-sangat berjasa di dalam penginjilan. Meskipun latar belakangnya yaitu Saulus, sebelum menjadi Paulus, dia penganiaya jemaat. Tetapi ketika dia sudah berproses dan berbalik, kemudian dia percaya kepada Tuhan, sungguh dia adalah menjadi tokoh yang sangat berperan dalam penginjilan. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita juga mengenal bagaimana ketika Musa meminta permohonan kepada Tuhan untuk dia diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ternyata permintaan Musa pun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena kehendak Tuhan menyatakan yang masuk ke tanah perjanjian adalah Harun. Kita juga melihat bagaimana ketika Daud jatuh dalam dosa, perzinahan bersama Batseba, kemudian konsekuensinya anak dari buah kandungan Batseba ini nanti akan mati. Tetapi Daud ternyata ingin supaya anak hidup. Sehingga Daud ini berusaha berjuang, berdoa, berpuasa, memohon supaya nyawa dari sang anak ini tidak dicabut. Tetapi Tuhan menjawab tidak. Pada hari ke-7 sang anak itu pada akhirnya adalah mati. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di dalam kitab ini
di mana tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata ketika tokoh-tokoh tersebut berdoa, ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Maka timbul dalam pertanyaan kita, jikalau hal itu menimpa pada diri kita, kita menyatakan atau mengklaim diri kita, aku ini penganut Tuhan yang baik loh. Aku rajin ke gereja, aku rajin PA, aku rajin berpelayanan, aku tidak pernah berhenti mempersembahkan bagian dari kehidupanku untuk Tuhan. Tetapi ketika kita memanjatkan doa, meminta pertolongan Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, tidak dijawab, apa yang ada dalam perasaan kita? Kecewa, manusiawi. Manusiawi ketika kita mengatakan kecewa. Bagaimanapun juga kita kemudian bertanya-tanya, Tuhan, maumu apa? Kurangnya apa diriku di hadapan-Mu? Dan kalaupun Rasul Paulus boleh mengatakan pada saat itu pun bisa sama. Rasul Paulus bisa mengatakan kepada Tuhan, kurangnya apa Tuhan? Aku sudah melayani-Mu, sudah memberikan jiwa ragaku untuk penginjilan-Mu. Kenapa? Aku hanya ingin minta kesembuhan dari sakitku tidak Engkau berikan. Mungkin sama dengan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh menyedihkan dan menyakitkan bila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apalagi ketika kita perjuangannya itu mungkin dengan berdoa, berpuasa gitu ya. Mungkin kita tengah malam sujud menyembah Tuhan, tidak hanya hari, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi ternyata permintaan kita tidak diberikan oleh Tuhan. Kita menyadari dengan tidak dikabulkannya keinginan kita, ternyata Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah proses lain. Ketika kita mengalami hal itu, Tuhan sedang membawa kita untuk menikmati persekutuan yang lebih erat lagi dengannya. Dari kecewa kita belajar untuk menerima. Dari menerima kita belajar juga untuk percaya. Mungkin saja jika segala keinginannya terkabul segera, bisa saja kita jatuh dalam kesia-siaan atau mungkin jatuh di dalam kesombongan. Kita bersyukur pengalaman-pengalaman itu akan menolong kita dan memetik hal-hal yang baik seperti yang ada di dalam ayat yang ke-8. Jadi jangan seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, bahkan tidak berhak untuk mengatur Tuhan dengan dalih dan proposal yang dibuat dengan doa, puasa. Permohonan kita yang dikabulkan adalah bagian dari rencana. Pun jikalau permohonan itu tidak dikabulkan, bukan karena itu adalah sesuatu hal yang membuat kita celaka, tetapi itu semua juga karena rancangan Tuhan. Ketika kita berdoa dan dikabulkan pun bukan karena kehebatan kita, iman kita, tetapi toh semuanya itu berasal dari Tuhan. Ketika kita mengamini, mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta kita, kita akan terduduk dan merendahkan diri. Pembelajaran yang kedua, Tuhan lebih tahu dari setiap hal yang kita butuhkan, apapun itu. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih baik dari setiap hal yang kita pikirkan. Bahkan di saat kita tidak sadar, kita tidak tahu akan kebutuhan kita, bila itu tidak atau belum dikabulkan, kita tidak perlu kecewa. Dan kita berusaha untuk lebih mengenal kebutuhan diri kita sendiri. Kita dituntun oleh Roh Kudus tentunya, dan hal ini bisa dilakukan dengan kita
berpersekutuan, sharing terhadap teman sepersekutuan kita, ataupun kita bisa pergi ke konselor atau pendeta yang melayani kita. Kita akan lebih menata diri. Ternyata ketika kita sudah berdamai dengan keinginan kita kemudian menyadari bahwa Tuhan belum menginginkan sesuatu hal yang kita inginkan. Karena mesti sesuatu hal itu lebih baik diberikan kepada kita, mungkin tidak atau lain waktu. Pembelajaran yang ketiga, kita belajar untuk menguatkan hati bahwa apa yang diperbuat Tuhan itu selalu baik, sekalipun kita tidak memahami di mana letak baiknya. Menyadari kemudian berdamai dengan diri sendiri itu memerlukan proses yang cukup panjang. Menyadari dan mengamini, oh ini adalah yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Meskipun itu berbeda dengan keinginan kita. Itu memerlukan proses yang cukup panjang. Tidak bisa instan, tidak bisa serta-merta. Dan ketika kita belajar untuk menguatkan diri, kita akan belajar lebih dewasa. Iman kita mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus selalu memberikan semangat dan kekuatan dalam hati kita di dalam menghadapi hal yang tidak kita harapkan dan kita inginkan. Meskipun doa dan harapan tidak selalu sejalan, namun kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan atau kita doakan. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan perenungan yang menolong kami semuanya mengerti rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami menyadari kadangkala kami egois. Ketika kami berdoa, kami memohon keinginan-keinginan yang itu menyukakan diri kami lupa bahwa Tuhan adalah pencipta kami. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak bisa didikte. Tuhan tidak bisa untuk kami suruh, bahkan menjadi hamba kami. Harusnya kamilah yang menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur kami diajari pagi hari ini untuk kami duduk diam merendahkan diri di hadapan-Mu. Kamilah hamba-Mu Tuhan, sehingga harusnya kami tunduk patuh kepada Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kami, baik adanya. Oleh karena itu, mampukan kami untuk berdamai dengan diri kami sendiri, mampukan kami untuk bersyukur, dan mampukan kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami secara utuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa pagi hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan. Dan kami mau menyerahkan waktu kami secara utuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memimpin hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
hal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,